Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Raditya Permana Putra. Oke, hari ini kita akan belajar tentang sejarah di kelas 10, ya, bab 1 tentang cara berpikir sejarah. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, di sini Bapak tanya apa sih yang di pikiran kalian itu tentang sejarah itu seperti apa sih? Nah, saya pasti akan kira kalau kalian berpikir tentang sejarah pasti terpaku tentang satu, pasti sejarah itu adalah masa lalu. Pasti sejarah itu adalah, nah, misal adalah di umur kalian adalah mantan. Nah, seperti itu. Nah, di sini otomatis bagi sebagian orang menyimak sejarah itu bisa membawa imajinasi seakan terlibat dalam cerita masa lalu. Nah, itu ada benarnya memang karena sejarah itu direkonstruksi dari kisah di masa lalu yang melibatkan data-data yang sangat otentik sekali, baik bersumber dari kesaksian pelaku kejadian pada waktu itu atau dengan sumber-sumber yang lainnya. Nah, narasi-narasi ini tuh mengalir dari kisah nyata dan benar-benar terjadi. Karena dalam cerita-cerita masa lalu ini setiap individu itu pasti akan mengalaminya. Seperti contohnya kalian ini sudah kelas 10, tidak mungkin kan ujuk-ujuk kalian ini lahir terus SMA, tidak mungkin. Jadi kalian harus melewati yang namanya tahapan-tahapan, yaitu satu SD, dua SMP, langsung ke bisa ke SMA. Jadi itu adalah tahapan-tahapan. Jadi itu ada namanya cerita, ada peristiwa di masa lalu. Bukan hanya individu manusianya juga, tapi sebuah negara pun juga mempunyai dengan masa lalunya, di mana dulunya itu Indonesia tidak seperti sekarang, para pejuang-pejuang memperjuangkan kemerdekaan demi masa depan yang lebih cerah. Nah, dari masa lalu ini direkonstruksi akhirnya supaya kita di sini tuh mengambil hikmah pelajaran supaya kita bisa kedepannya lebih baik lagi. Nah, sebelum masuk ke cara berpikir sejarah, alangkah baiknya kita itu mengenal dulu apa sih sejarah itu. Nah, ya, jadi Bapak ingin tahu sih gimana sih sejarah itu? Apa sejarah itu? Saya yakin kalian masih belum tahu karena otomatis kalian itu saya paham bahwasanya banyak orang yang salah artikan, di mana peristiwa ini yang harusnya ini bersifat cerita rakyat itu tapi dilabelkan sejarah. Cerita ini yang bersifat dongeng ini berlabelkan sejarah. Lah itu tunggu dulu ya, karena sejarah itu beda dengan dongeng, beda juga dengan legenda. Karena ada dasar-dasarnya, yang ada sifat-sifatnya yang memang harus direkonstruksi dulu agar itu bisa dikatakan sebuah peristiwa sejarah. Nggak ujuk-ujuk semua yang terjadi di dalam diri kita tentang di masa lalu, contoh punya mantan, punya ini, itu peristiwa sejarah. Anda bukan, ya, bukan seperti itu. Oke. Nah, oke, kita mulai saja ya. Jadi di sini ketika kalian mendengar kata sejarah, apa sih yang pertama kali di benak kalian muncul? Apakah candi? Apakah museum? Atau juga apakah artefak? Atau juga mantan? Nah, ini semua memang sebuah sejarah. Kecuali yang bawah ini ya. Kecuali yang mantan. Nah, mantan ini bukan peristiwa sejarah. Nah, nanti untuk membedakan, nanti kita analisis mengapa sebuah cerita tentang di dalam diri kita, ya, tentang pengalaman kita itu masih belum bisa dikatakan sebagai peristiwa sejarah. Oke. Kita harus tahu dulu ya di sini bahwasanya dulunya sejarah itu berawal dari dari bahasa Arab yang namanya Syahjarohtun. Nah, jadi
Sajaratun ini adalah pohon. Artinya adalah pohon. Tapi bukan pohon yang ini loh ya. Bukan pohon yang ini. Pohon yang dimaksud adalah berupa sebuah silsilah. Diibaratkan sebuah silsilah, sebuah dinasti yang di dalamnya itu menceritakan sebuah kehidupan kerajaan, sebagai kehidupan raja pada dinasti tersebut. Nah, diibaratkan sebagai seperti ini. Nah, dalam bahasa Arabnya itu adalah syajarotun. Nah, terus diserap dalam bahasa Melayu yaitu syahjahra. Nah, terus diserap dari bahasa Indonesia kan oleh masa kita yaitu sejarah. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggrisnya itu adalah history, yang artinya adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yaitu memberi informasi atau sebuah pencarian. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada para ahli yang menyebutkan Ibnu Khaldun salah satunya, sejarah adalah catatan mengenai masyarakat, umat manusia ataupun peradaban dunia serta perubahan-perubahan yang terjadi terhadap watak masyarakat tersebut. Nah, terus ada juga Sartono Kartodirjo yang lebih detail lagi menggambarkan yaitu gambaran masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Nah, sejarah di dalamnya ini meliputi urutan fakta masa yang disebut sebagai tafsiran dan penjelasan, memberikan pengertian, pemahaman tentang apa yang telah berlalu. Nah, di sini jadi sejarah itu memberikan sebuah kisah di masa lalu. Lah, tapi di sini apakah di pertanyaan Bapak ini apakah semua manusia di zaman dulu itu mencatat? Apakah manusia di zaman dulu itu di dalam kehidupannya sehari-hari itu dicatat terus mempunyai bukti dan sebagainya? Lah, ini perlu kita kaji terlebih dahulu. Nah, ya. Nah, di sini bisa kita lihat peristiwa masa lalu itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah prasejarah dan yang kedua adalah sejarah. Ya, di mana prasejarah ini adalah peristiwa pada waktu itu sebelum mengenal adanya tulisan kehidupan yaitu manusia purba pada waktu itu yang secara sejarah itu buktinya disebut sebagai oral history, ya kan? Di mana pada waktu itu hanya sejarah lisan saja yang dikemukakan di sini. Sedangkan juga prasejarah juga ada kehidupan dinosaurus ya yang pada waktu itu sebelum adanya manusia. Lah. Sedangkan di dalam sejarah itu terkenal dengan adanya ditemukan tulisan. Nah, di dalam ditemukan tulisan ini banyak ahli yang mengatakan bahwasanya peradaban yang paling tua itu dikenal pada masa peradaban Sumeria. Nah, di sana kenapa dinamakan peradaban yang paling tua? Karena pertama kali peradaban Sumeria ini ditemukannya tulisan. Nah, jadi peradaban tulisan yang paling tua itu ditemukan pada masa peradaban Sumeria, di mana peradaban Sumeria ini sekitar 3.300 atau sampai 3.400 sebelum Masehi atau kurang lebih 5.400 tahun yang lalu. Lah, di mana peradaban Sumeria ini pada waktu itu sudah berdagang, di mana masyarakatnya itu kehidupannya adalah sangat-sangat luar biasa, berdagang, dan di mana pada waktu itu untuk mencatat kerugian, keuntungan, hutang-hutang mereka itu secara piktograf. Nah, piktograf itu ditulis di tanah liat, di mana hasil keuntungannya, kerugiannya itu ditulis di tanah liat berupa simbol-simbol, berupa dalam tanah liat yang ditulis dengan menggunakan bambu yang diruncing atau bulu-bulu dan sebagainya, ya, yang nanti dinamakan sebagai tablet tanah
liat. Lah, dari tablet tanah liat ini semakin lama berkembang menjadi aksara paku. Nah, ini dikenal sebagai aksara paku yang lebih cepat untuk membaca, yang membaca tentang kehidupan masyarakat pada waktu itu, menceritakan tentang dewa-dewa, menceritakan tentang eh, dewa yang disembah, kehidupan masyarakat dan sebagainya. Lah, tapi di sini sejarah, tentang ilmu sejarah itu ditemukan bukan yang paling lama itu di Sumeria, ya kan? Memang awalnya memang peradaban tulisan pertama kali memang yang paling lama dikenal adalah di peradaban Sumeria. Tapi tentang yang ilmu sejarah itu belum di Sumeria. Karena apa? Karena untuk mengerti secara gampang, mengerti secara mudah itu belum. Seperti yang kita pelajari sekarang, buku-buku yang kalian baca itu belum bisa belum bisa ditemukan pada waktu itu, karena kebanyakan catatannya di masa Sumeria itu tidak mencatat secara detail. Lah, di sini di mana sih ilmu sejarah pertama kali itu ada? Lah, pada masa lahirnya pada serangkaian perang besar antara kerajaan Persia dan kerajaan Yunani. Di mana pada waktu itu ada perang besar antara kerajaan Persia yang ingin merebut kekuasaannya di tanah Yunani, yang nanti dalam cerita ini itu diceritakan di catatan kita bisa mengerti perang ini itu karena salah satu orang yang namanya Herodotus, di mana Herodotus ini mencatat serangkaian perang yang terjadi pada waktu itu sampai kita bisa mengerti perang tersebut. Ini dicatat secara detail oleh Herodotus ini, yaitu sejarah dari Yunani. Nah, kenapa yang membedakan Herodotus dengan peradaban Sumeria tadi? Karena Herodotus ini tidak menulis cerita tentang kejadian di masa lampau yang tidak ada buktinya. Jadi dia menulis yang ada buktinya saja. Ya, terus selanjutnya, nah, jadi tidak menulis cerita yang memuaskan pihak tertentu seperti dewa, politikus. Dia itu menceritakan apa adanya. Jadi nggak memuaskan pihak-pihak tertentu saja. Dan juga menulis cerita sesuai dengan fakta yang di lapangan. Nah, sehingga memastikan cerita tersebut benar-benar adanya. Lah, dari unsur ini semua mengakibatkan Herodotus ini disebut sebagai the father of history atau bapak wong sejarah. Nah, kasarannya seperti itu, ya. Nah, di sini yang saya sebut tadi, yang saya jelaskan tadi bahwasanya peristiwa-peristiwa sejarah. Lah, di sini kita bahas tadi yang saya bilang bahwasanya mana sih peristiwa sejarah atau mana sih yang bukan. Nah, di samping kiri saya ini ada sebuah gambar Bapak Soekarno dengan selembar kertas yang namanya Proklamasi Kemerdekaan. Nah, di sini tuh gambar perempuan. Nah, di gambar Pak Soekarno ini kan jelas ini adalah peristiwa proklamasi. Nah, apakah peristiwa proklamasi ini disebut peristiwa sejarah? Ataukah juga cerita tentang mantan-mantan kalian itu juga peristiwa sejarah? Nah, kita lihat dulu sifat-sifat sejarah, ya kan? Sifat-sifat sejarah itu ada 3. 1, unik, ya. 2, itu penting. 3, itu abadi. Nah, kita cobakan dulu unik itu bagaimana. Nah, unik itu adalah hanya sekali, hanya terjadi sekali dan tidak berulang-ulang. Nah, kalau penting itu menyangkut hidup banyak orang. Sedangkan abadi pasti dikenang sepanjang masa. Nah, dari 2 peristiwa tadi, proklamasi, apakah bersifat unik? Jelas. Hanya terjadi sekali dan tidak berulang-ulang. Tidak mungkin ada proklamasi untuk kedua kalinya. Penting, iya.
proklamasi menyangkut hajat hidup orang banyak, karena dari proklamasi itu membuat rakyat Indonesia lebih berani menyuarakan tentang merdeka. Abadi sudah pasti dikenang sepanjang masa perjuangan-perjuangan anak muda, ya kan, untuk supaya golongan tua ini segera memerdekakan dirinya. Nah, tapi di samping tadi ada sosok wanita yang diibaratkan sebagai cerita tentang mantan kalian. Nah, apakah cerita mantan itu unik? Itu terjadi sekali? Enggak. Ya, tidak terulang? Enggak juga. Ya kan? Kalian juga bisa mengulang kembali atau misalnya balikan dan sebagainya lah. Penting menyangkut hajat itu orang banyak? Enggak juga. Apa pentingnya mantanmu dengan orang banyak? Juga enggak penting-penting juga. Ya kan? Apakah abadi dikenang sepanjang masa? Juga enggak. Jadi peristiwa tentang cerita mantan itu bukan termasuk peristiwa sejarah, ya. Jadi bisa diketahui bahwasanya peristiwa sejarah itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lalu dan hanya sekali terjadi dan mempengaruhi hidup banyak manusia dan akan dikenang sepanjang masa. Nah, ya kan? Kalian sudah bisa membedakan mana peristiwa sejarah dan mana peristiwa yang tidak sejarah. Proklamasi jelas itu peristiwa sejarah karena terjadi sekali, mempengaruhi banyak orang, hidup banyak orang, dan dikenal sepanjang masa. Peristiwa tentang cerita mantan kita itu bukan peristiwa sejarah, mungkin peristiwa tidak penting. Nah, karena tidak mempengaruhi hidup banyak manusia dan juga tidak bisa dikenang sepanjang masa. Nah, itu tadi. Oke, itu saja tentang sejarah. Apa itu sejarah? Nah, supaya kalian bisa mengerti lebih banyak lagi tentang peristiwa-peristiwa sejarah, terus bagaimana sih cara berpikir sejarah sehingga peristiwa itu bisa disebut sebagai sejarah. Kita akan ketemu minggu depan lagi. Oke, sampai ketemu minggu depan. Saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga iman dan imun supaya kalian aman. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.